Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di kesempatan yang baik ini saya akan berbagi kepada kalian hasil eksperimen dan uji coba saya tentang membuat UPS mini. Ini tentu sesuai dengan permintaan teman kita yang mau minta bikinkan UPS mini dengan menggunakan satu baterai. Dan dia on time katanya. Oke, sedikit saya jelaskan bahwa UPS mini ini apabila listrik hidup dia tidak menggunakan baterai, melainkan menggunakan tegangan 5 volt yang bersumber dari power supply ataupun charger handphone ataupun adaptor lainnya. Kemudian setelah listrik mati dia akan menggunakan baterai. Jadi sistemnya sudah otomatis ya. Oke teman-temanku, simak videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan kedepannya prototipe ini harus kita kembangkan kembali. Saya Yuris Elektro, selamat menyaksikan. Oke, untuk langkah yang pertama kita harus mengetahui bagaimana cara kerja UPS mini ini. Cara kerja UPS mini ini ialah caranya menaikkan tegangan ya. Ia menaikkan tegangan dari baterai 4,2 kemudian dinaikkannya menjadi 12 volt atau 9 volt ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian apabila listrik hidup, ia akan menggunakan volt sebesar 5 volt dari charger handphone yang diubahnya kemudian dinaikkan jadi 12, 9 ataupun sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, untuk modul yang pertama kita membutuhkan DC step up ya. Ini bermacam-macam jenis DC step up, yaitu yang berfungsi sebagai untuk menaikkan tegangan misalnya masuk input 2 volt bisa dia naikkan sampai sekian-sekian ya, tergantung dari speknya. Oke, kemudian kita harus menyiapkan sebuah power supply atau catu daya. Kalau saya di sini untuk eksperimennya menggunakan power supply ini. Kalian kalau di rumah yang tidak mempunyai power supply, kalian langsung saja menggunakan charger handphone bekas ataupun baru, itu terserah lah ya. Yang penting outputnya 5 volt. Banyak jenis charger handphone ini misalnya, dan ini adalah bekas charger handphone Nokia yang lama ya, tapi ini masih berfungsi dengan baik. Kemudian siapkan sebuah TP4056 yang mana ini fungsinya untuk mencharger dari baterai lithium ya yang kita gunakan. Kemudian siapkan sebuah relay 5 volt yang mana ini berfungsi sebagai otomatis. Ketika lampu hidup, maka chargerlah yang akan berperan sebagai catu daya DC step up dan juga sekaligus sebagai charger pengisian ke baterai. Kemudian setelah lampu mati, misalnya lampu mati, listrik padam, maka dia akan otomatis memindahkan catu dayanya ke baterai, sehingga baterailah yang akan mencatu daya dari DC step up. Demikian ya fungsi relay. Nanti akan kita jelaskan di ujung video ini bagaimana cara menggunakan relay. Kemudian siapkan sebuah baterai 18650 yang berfungsi sebagai catu daya ketika listrik mati. Oke, langsung kita tes saja menggunakan tegangan dari power supply sebesar 5 volt untuk menghidupkan DC step up. Sekarang DC outputnya sudah 12,1 ya. Sekarang kita perhatikan tegangan baterainya ada di 4,11. Kemudian saya akan mencoba mencabut tegangan yang ada dari power supply ini seolah-olah mati lampu. Sumber 5 voltnya saya cabut. Oke, iya, Arduino tetap menyala dan menunjukkan di angka 12 volt. Baterai masih tetap di 4,11. Perpindahan sumber daya dari listrik adaptor ke penggunaan baterai itu tanpa mengedip ya. Jedanya kecil sekali sehingga Arduino tidak merestart. Sekarang saya coba colokkan kembali. Iya, power supply naik menunjukkan nilai ampere. Ini menandakan arus pengisian dan menghidupkan DC step up itu dari power supply. Sekarang saya cabut, Arduino-nya tidak restart. Sekarang saya colokkan kembali. Kita lihat arus dari power supply ini naik. Itu menandakan ada proses pengisian pada baterai. Demikianlah sahabatku ya, otomatis dari power supply ini. Ini bisa on time dan aman. Nah, sekarang saya akan menjelaskan lebih rinci lagi ya, bagaimana alur arus masuknya. Yang pertama, listrik dari power supply sebesar 5 volt ini
masuk ke TP4056 ya, bisa kalian lihat. Kemudian dia akan mencharger baterai 18650 ini ya, itulah fungsi pertamanya power supply ini. Kemudian dari power supply 5 volt ini ya, dia akan menghidupkan relay. Relay ini relay 5 volt yang berfungsi untuk menswitch ataupun memindahkan arus tegangan. Apabila mati lampu, dia akan menggunakan baterai untuk menghidupkan DC step up ini. Maka apabila listrik hidup, dia akan menggunakan arus dari power supply ini sebesar 5 volt. Kalian lihat outputnya 12 volt untuk menghidupkan Arduino ini, yang mana Arduino ini dilengkapi dengan DC step down 5 volt. Oke, begitu ya cara kerjanya dari UPS prototype ini. Sekarang akan saya coba cabut saja tegangannya dari power supply ini. Kita akan melihat bagaimana arus perubahannya. Iya, sekarang dia menggunakan baterai ya. Karena power supply sudah saya cabut, maka otomatis dia akan berpindah ke baterai. Baterai ini akan masuk ke DC step up untuk menghidupkan dari DC step up ini sebesar 12 volt. Ya, kalian perhatikan saja, Arduino-nya tidak mengedip sama sekali. Artinya kecepatan dia memindahkan catu daya dari power supply saya ke baterai itu sangatlah cepat. Ada jedanya tapi sangat begitu cepat. Sekarang coba saya colokkan kembali dengan menggunakan power supply. Kalian lihat ampere power supply naik. Arduino-nya tidak mengedip sama sekali, tidak restart dia. Kalau Arduino ini kekurangan tegangan, biasanya akan restart. Kalian lihat di LCD-nya, dia disuplai dengan tegangan 5 volt. Arduino sebesar 5 volt. Kalian lihat kalau Arduino restart seperti ini, dia ngedip. Oke kawanku, sekarang kita lanjut ke skematiknya saja. Kita bermulai dari charger 5 volt. Anggap ini charger 5 volt ya. Ini adalah AC 220, yang mana tegangan outputnya 5 volt itu akan menghidupkan TP4056. Dan TP4056 ini akan mencharger dari baterai 18650. Oke, baterai lithium yang di sampingnya itu anggap saja baterai 18650. Ini akan terus mencharger dia. On time namanya. Apabila baterai penuh, TP4056 akan meng-cut off tegangan yang masuk ke baterai. Kemudian dari charger ini akan masuk ke relay sebesar 5 volt juga, mengambil sumber dari tegangan charger handphone 5 volt plus dan minus, yang mana relay ini akan menghubungkan dari sumber 5 voltnya menuju ke kalian lihat saja alurnya. Plusnya ini termasuk untuk mensuplai relay, kemudian masuk ke pin dari ini untuk menghubungkannya masuk ke DC step up. Ya, ini statusnya relay aktif ya, ketika dia dimasuki tegangan 5 volt dari charger handphone ataupun adaptor sebesar 5 volt. Ketika tegangan tidak ada, maka switch ini akan bergerak ke sebelah kiri dan akan memindahkan sumber tegangan baterai yang akan mensuplai DC step up. Maka pin ini akan berpindah ke situ. Kalian bisa pelajari tentang relay. Oke, demikianlah sahabatku ya. Relay ini berfungsinya apabila dia dialiri tegangan sebesar 5 volt, karena ini kapasitasnya 5 volt ya dari charger handphone, maka dia akan berubah switch ya. Oke sahabatku, TP4056 ini akan aman ya. Cari yang mempunyai auto protection. Nah, boardnya itu kan ada yang semacam BMS yang akan mengcover baterai ini. Apabila tegangan sudah di bawah 2, sekian, maka baterai ini akan cut off. Nah, ini akan menjamin keamanan bateraimu sehingga bateraimu tidak bekerja sampai 0 volt. Demikian ya sahabatku cara kerja dan skematiknya. Jika ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Oke sahabatku, sebagai tambahan gunakanlah DC step up ini jika beban ampere yang kalian gunakan itu kecil, karena ini dia mampu menghandle sampai 2 ampere ya kata speknya.
Tapi baiknya kalian perhatikan lagi datasheetnya dan serta deskripsi pada penjualan di lapak yang akan kalian beli, karena ini tidak bisa menghandle ampere-ampere yang besar-besar. Ini ampere yang ringan saja, termasuklah router dan segala kepentingan load beban yang kecil-kecil saja. Karena ini sudah mempunyai OVO ya, di tegangan sekian, ada lock off nya dia. Jadi tegangan tidak menaik, tidak seperti DC step up ini yang tidak mempunyai tegangan enable untuk tegang kerjanya, flow namanya, under voltage lock off. Jadi ini jika tegangan baterai sudah mencapai di 2, berapa kalau tidak salah saya, maka dia tegangannya akan menaik. Karena tidak ada tegangan enable untuk DC step up ini. Kalian bisa cek di channel Radal 05. Mungkin kalian sudah ada yang tahu. Itu bisa belajar di sana. Oke sahabatku, bagaimana menurut kalian? Saya Yuris Eto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.